dari agama Islam sendiri lebih baik kita tuh memberi orang yang punya kita terbaik. Jadi walaupun itu berat, ya kita coba beranikan lah, karena itu kan paling bagus lah amalannya gitu. Jadi segala usaha itu niatkan untuk ibadah, insya Allah jalannya lancar dan tentunya itu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Budiawan Bimantoro Aji, usia 28 tahun, lahir di Bandung, 20 April 1994, tempat tinggal di Jalan Mentaus, Kota Banjarbaru. Usaha yang saya jalani yaitu di bidang fashion atau pakaian, di mana saya membuat brand kombinasi dari kain sasirangan yang seperti saya pakai ini dengan modern style atau style modern, yang mana diharapkan dapat dinikmati semua kalangan, baik muda ataupun tua. Dan tentunya kami mengusung konsep yaitu simple but elegant dan multifungsi, jadi dapat digunakan pada saat kantor, jalan-jalan ataupun ke kondangan. Mengapa saya memilih usaha ini? Yaitu yang pertama sesuai passion saya. Jadi dimana kalau passion ini mau rugi, capek atau apapun, tetap kita senang menikmatinya, senang menjalaninya. Selain itu juga saya melihat perkembangan bidang fashion ini sangat cepat dan pesat. Saya mencoba untuk mengkolaborasikan antara kain sasirangan hal kasal atau Banjarbaru dengan modern style. Untuk tahun berdirinya yaitu tahun 2019, di mana saya masih dinas di Kalimantan Utara. Saat itu sedang suka baca buku usaha ataupun bisnis. Ya, di situ mungkin saya terbukalah cakrawala untuk memulai bisnis ini. Untuk jenis-jenisnya yaitu ada kaos lengan pendek, panjang, polo, outwear. Di sini ada sweater, hoodie, zipper hoodie, kemeja, dan yang terbaru yaitu jersey. Yang tidak lupa juga kita masukkan atau kita tampilkan motif sasirangannya. Motifnya sendiri mungkin kurang lebih sama, cuman kita berbedanya di warna untuk variasi dan orang tidak bosan untuk mengenakannya. Tantangannya yaitu di bidang produksi, mungkin dari pihak konveksinya ada mungkin salah sekali dua kali, ya mungkin itu malum juga, manusiawi. Cuman masih tetap bisa kita bicarakan baik-baik. Untuk marketing atau penjualan yang namanya kita usaha ini pasti ada naik turunnya. Ya, pernah waktu pada saat zaman Covid mungkin ya, di situ hampir semua lini berdampak. Tapi kita tetap semangat, kita coba terus belajar, evaluasi yang mana hal tersebut dapat mengoptimalkan usaha kita itu tadi sendiri. Ya, alhamdulillah sekarang genap 3 tahun pada saat 21 November 2022 bertahan, dan untuk omset alhamdulillah stabil ataupun terus meningkat. Yang terbanyak kemarin sempat HSS ya, dari Hulu Sungai Selatan memesan 55 pieces. Kemarin juga dari DKP 3 Kota Banjarbaru memesan 55 pieces juga. Yang terbaru tadi Tapin 3 pieces. Alhamdulillah juga tadi, alhamdulillah Mas udah sampai, bagus kaosnya. Ya, jadi kita ada kepuasan sendiri kalau produk kita itu ya dipuji, terus istilahnya bagus lah kualitasnya. Dengan demikian kita terus semangat kan ya, produksi dan berinovasi untuk model lain mungkin ya, yang lebih bagus juga, lebih menarik lagi. Untuk meminimalisir kendala itu tadi, di pihak konveksi kita bisa secara detail menjelaskan ataupun secara rinci keterangan-keterangan, entah itu ukurannya, motifnya seperti apa, yang sebelum-sebelumnya kita berdasarkan pengalaman pernah terjadi masalah. Nah, untuk penjualan sendiri, seperti misalnya kita meningkatkan dari segi marketingnya, terus kualitasnya. Terbaru ini saya mencoba merekrut atau membuat tim di fotografer atau videografernya untuk meningkatkan khususnya di medsos. Karena sekarang kan zamannya digital, karena konten itu adalah raja ya, bahasa konten is king. Nah, kita coba maksimalkan di situ. Mungkin dari awal banget itu teman-teman ya memang ada pro kontra ya, dalam artian kita ini mau merangkul, membuat tim, cuman dari teman-teman sendiri itu kurang responsif. Beranikan diri sendiri memulai,
walaupun rugi, pernah juga pasti tentunya kan namanya usaha, habis itu masalah tidak bisa di retur ataupun apapun itu. Terus mungkin sempat juga dari pihak orang tua meragukan ya istilahnya, udah mas fokus aja di PNS, istilahnya maksimalkan di situ. Cuman saya dari diri saya sendiri mencoba, ini passion saya nih, kenapa nggak saya coba aja dulu yang selagi itu halal dan berkah, dan niatkan untuk ibadah. Jadi saya meyakinkan untuk orang tua saya usaha ini berjalan dengan lancar, atau meyakinkan untuk bisa berjalan dengan hasilnya itu tadi. Ya mungkin beberapa waktu awal pasti berat lah, entah itu kita perlu ada modal sekian, terus sisanya marketing penjualannya seperti apa juga kan. Cuman alhamdulillah sekarang sampai bertahan 3 tahun ini, endorse para influencer ataupun pejabat tinggi dari Pak Sandiaga Uno, habis itu Baim Wong, kemarin juga sempat juga ke MSL. Sebelum saya pindah juga Gubernur Kaltara, saya jadi membaca peluang untuk endorsement ataupun untuk menggalakkan produk saya ini, khususnya karena perpaduan itu tadi ya, etnik atau budaya khas Kalimantan dengan gaya modern. Jadi insya Allah nggak ada habisnya lah kita terus galakan itu gitu. Lebih baik mencari solusi atau jalan keluar daripada menyalahkan ataupun mengeluhkan keadaan. Jadi maksudnya di sini, kita selama hidup pasti tentunya ada masalah. Nah, daripada kita menyalahkan keadaan tersebut, lebih baik kita mencari solusinya seperti apa. Manusiawi untuk misalnya kita kecewa, sedih, ataupun istilahnya down ya. Tapi kalau hal tersebut terlalu lama di pikiran kita, itu menjadi beban. Makna dari brand Desasir yang saya buat ini, yang pertama, nama Desasir itu sendiri ya bisa dibilang singkatan dari Sasirangan. Kenapa saya mungkin istilahnya di bahasa Inggris kan Desasir? Ya harapan saya ini bisa go internasional, jadi bisa dikenal oleh kalangan luar negeri, ya tidak hanya dapat dinikmati oleh kita aja domestik ataupun nasional. Selain itu juga kalau nanti teman-teman bisa lihat logonya itu sendiri, PS-nya tuh digabung jadi satu, mungkin seperti dolar ya. Ya mungkin harapannya itu beruang terus, ya beruntung, dan istilahnya cair lah bahasa kita kalau ini kan, cuan ya kan. Habis itu untuk ada istilahnya ya slogan Style X Batik, style kolaborasi batik. Memang kita tidak fokus di Sasirangan aja. Kemarin sempat juga di Kaltara pada saat saya mulai awal sekali batik Kaltara, di situ khususnya Malinau, memang bagus juga, dia situ memiliki motif batiknya. Nah, jadi di sini mungkin sedikit diluaskan, batik itu ya batik nasional Indonesia punya. Ya, cuman pada saat di sini saya sudah tempat tinggal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pengen memfokuskan, pengen menggalakkan, pengen mengoptimalkan yang khas kain Sasirangan itu sendiri. Nah, adapun istilahnya teruntuk yang istimewa, jangan yang biasa. Kita termasuk diri kita mungkin membeli baju ini untuk diri kita sendiri, ya kita merasa istimewa, janganlah pakai yang biasa-biasa, apalagi memberi kepada orang lain. Jadi kita harus istimewa lah memberi kepada orang itu sendiri. Dari agama Islam sendiri juga kan lebih baik kita tuh memberi orang yang punya kita terbaik, bahkan jadi walaupun itu berat ya kita coba beranikan lah, karena itu kan paling bagus lah amalannya gitu. Mama sayang selalu menyemangati terus, udah mas dicoba aja tetap. Yang untuk sedikit kontranya mungkin ke papa saya, karena papa saya kan profesinya polisi, yang mana pada saat beliau masih aktif ya, sekarang kan sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Memang beliau itu fokus untuk di pekerjaan, totalitas di pekerjaan tersebut. Untuk istilahnya usaha atau bisnis lain tuh mungkin bisa dibilang tidak ada. Nah, untuk mama saya ini selalu percaya kepada saya, ya udah mas coba aja dulu, belajar gitu kan, evaluasi, ingin mencoba, rasa ingin tahunya juga kita ini kenapa masih sedikit ya mungkin bisa dibilang kolaborasi dulu untuk bidang fashion itu Sasirangan atau batik, tapi dikombinasikan dengan modern style ya, atau yang bisa dinikmati. Karena ya mohon maaf, saya lihat pernah ada itu kaos yang full motif Sasirangan. Ya siapa tahu
orang tersebut kurang menyukai selera tersebut, saya coba kombinasikan yang simple tapi elegan. Jadi mungkin sedikit yang seperti saya pakai ini, tapi mungkin ada juga banyak orang yang menyukainya. Nah, kenapa saya tidak fokus di pasar itu aja gitu kan. Terus untuk saat ini sudah beristri ya, pada saat 26 Maret 2022 kemarin. Ya, sekarang istri saya juga selalu membantu, memotivasi saya untuk memulai usaha ini, karena kebetulan istri saya juga ada usaha tapi di bidang kuliner. Jadi sama-sama kita membantu, memotivasi, ya tentunya juga menambah pundi-pundi di bidang keluarga ya, pundi-pundi cuan, amal. Itu tadi kami selalu niatkan untuk usaha ini kan untuk melengkapi kebutuhan orang lain. Nah, dengan demikian ya bismillah kita istilahnya juga diimbangi dengan misalnya punya program gerakan nasi bungkus 10.000. Jadi perpaduan antara brand saya Desasir dengan Jupa Sup Ibu Murjani, punya istri saya tadi. Jadi kami menggalang donasi bagi siapa saja yang mau jadi donatur. Kita belikan nasi bungkus itu seharga 10.000 ke saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dekranasda ini dia menghimpun segala UMKM di bidang apapun ya, itu kuliner, fashion, kerajinan tangan. Nah, di sini menghimpun UMKM Kota Banjarbaru khususnya untuk diperjualkan kepada masyarakat umum. Syukurnya lagi di sini kita memiliki Ibu Wali Kota Banjarbaru, yaitu seorang desainer internasional. Jadi sangat pro dan menggalakkan terus, selalu mengoptimalkan apapun jenis UMKM yang ada di Banjarbaru ini. Sangat terbantu sekali bagi yang pelaku usaha masih online. Jadi di sini menghimpun offline-nya ya, ataupun tokonya kan. Nah, jadi sangat terbantu sekali. Saya sangat berterima kasih sekali juga kepada Dekranasda ini. Ya, dan alhamdulillah ya tadi walaupun istilahnya naik turun penghasilan ataupun omset dari penjualan, ya kita sambil evaluasi terus kan, memaksimalkan marketing mungkin ya, karena sekarang zaman digital, marketing harus bermain lebih keras lah bahasanya itu. Proses awal sampai akhir produksi kaos ataupun jenis yang lain dari Desasir ini, yaitu yang pertama saya membuat ide atau konsep. Misalkan untuk sasirangannya cukup di dada. Nah, saya belajar sendiri waktu itu Corel Draw ya untuk desain ininya di laptop. Setelah itu saya kirimkan ke konveksi sini ya, pihak ketiga. Tapi untuk kain sasirangannya kita langsung ambil di pengrajin. Jadi kita memberdayakan dari pengrajin itu sendiri. Dan alhamdulillah kualitasnya juga bagus. Dan namanya kualitas kontrol atau quality control, yang mana kita cek lagi apakah ada barang yang di-reject, cacat, atau yang tidak sesuai dengan desain kita. Dan hasil produksi tadi kasih ke MSL di sini untuk dipajang, untuk dijual. Di sini pun cukup ketat juga untuk quality control-nya. Kalau misalnya tidak sesuai akan dikembalikan. Ada barang yang cacat sedikit akan di-retur, dikembalikan. Ya otomatis pada saat sudah dipajang di MSL ini sendiri, itu yang udah terbaik lah, bahasanya udah yang bagus, yang siap untuk dibeli oleh para customer. Tips bagi teman-teman yang memulai usaha, jalani saja dulu, buka saja dulu, mulai saja dulu. Nanti sambil berjalan, belajar, terus dievaluasi. Tapi jangan lupa juga untuk perencanaan dan strateginya dibuat secara baik, matang. Karena istilahnya kita tidak tahu nih, mau ke misal dari Banjarbaru ke Banjarmasin, kalau tidak ada arah, tidak ada petunjuk jalan, pasti kita akan nyasar ataupun istilahnya tidak sampai tujuan. Nah, dengan adanya perencanaan dan marketing ataupun strategi tadi, apa yang kita mulai, yang kita usahakan, yang kita akan jalankan ini meminimalisir kendala, kerugian, ataupun hal yang tidak diharapkan. Nah, jadi untuk di dunia kerja, di dunia bisnis atau kehidupan sehari-hari, berani jika itu adalah suatu kebenaran. Setiap pagi nih ya, mungkin bangun pagi bagi orang pekerja atau usaha atau apapun, kita optimis nih bahwa pagi ini, hari ini kita dapat menyelesaikan segala tugas, pekerjaan, usaha itu dapat kita selesaikan dengan baik dan benar. Karena pikiran akan berhubungan dengan hasil ataupun tindakan kita pada saat itu. Termasuk kita pada saat
menerima masalah, optimis saja bahwa masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan baik, dengan bijak, karena badai pasti berlalu, walaupun nanti badai yang lebih besar akan tetap kita temui. Untuk kontak person dari saya sendiri ataupun owner dari Desasir yaitu 0812 2442 8016. Itu WA juga, bisa nanti mungkin tanya-tanya teman-teman yang berminat ataupun pengen custom ya, kami juga membuka custom. Untuk nama IG-nya sendiri Desasir tanpa spasi, huruf kecil semua. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Bakul Duit, yaitu channel yang selalu menginspirasi, memotivasi teman-teman sekalian yang mungkin memulai usaha ataupun menjalani hidup. Terima kasih.